Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ilmi Utamasari, Fikri Muhammad Iqbal, Fauziah, Lutfiani Salafiah, dan Intan Permatasari akan mempresentasikan hasil analisis silabus tema 3 dan 4 pada kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi Utamasari, NPM 185060116. Di sini saya akan memaparkan materi laporan hasil analisis silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada mata pelajaran atau tema tertentu dalam pelaksanaan kurikulum. Terdapat 7 komponen-komponen yang dimiliki silabus, yaitu kompetensi isi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yaitu terdapat hasil analisis semester 1 kelas 2, tema 3 yang berjudul tugas sehari-hari. Terdapat aspek yang diamati dan hasil telaah. Yang pertama, istilah kurikulum yang digunakan sekolah. Kurikulum yang digunakan di SD negeri yaitu kurikulum 2013. Yang kedua, kurikulum yang berlaku di sekolah. Kurikulum yang berlaku di SD negeri yakni kurikulum 2013. KTSP diberlakukan untuk kelas 1, 2, kelas 3, 4, kelas 5, dan kelas 6. Yang ketiga, landasan kurikulum yang berlaku di sekolah. Landasan kurikulum yang berlaku di SD negeri yaitu ada landasan yuridis, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Yang kedua, landasan filosofis, landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia, apa yang akan dihasilkan kurikulum. Yang ketiga, landasan empirik, landasan negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku, bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari suatu daerah ke daerah lain. Yang keempat, landasan teoritik. Landasan teoritik memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Yang kelima, landasan konseptual, yaitu terdapat 5 landasan konseptual: relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran kontekstual, pembelajaran aktif, dan penilaian yang valid. Lalu ada silabus. Dalam silabus, bagiannya terdiri dari judul dan tahun pelajaran, identitas sekolah, kelas atau semester, tema, kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan juga kegiatan pembelajaran. Dalam implementasi, terdapat kesesuaian silabus dengan kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar dan kegiatan pembelajaran. Dalam terdapat kelas 2 semester 1 tema 3 yang berjudul tugas sehari-hari, mata pelajaran PPKN. Pembelajaran 1, silabus telah 100% sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, baik pada mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Hal ini terlihat dari kompetensi dasar pada silabus yang sesuai dengan kompetensi inti, kognitif, dan fisikomotor. Lalu pembelajaran 2, silabus telah 100% sesuai dengan kompetensi dan
kompetensi isi, inti, dan kompetensi dasar. Baik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Hal ini terlihat dari kognitif mata pelajaran Bahasa Indonesia dan psikomotorik pada mata pelajaran PPKN. Pembelajaran 3 dalam silabus kompetensi dasar mata pembelajaran Bahasa Indonesia dan SBDB sudah sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam silabus dan juga kompetensi inti yang telah ditetapkan. Dalam materi Bahasa Indonesia, ranah afektif juga telah diberikan. Kompetensi dasar yang tepat atau sesuai dengan kompetensi inti. Pembelajaran 4 dalam silabus kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia, SBDB, SBDP, dan PJOK sudah sesuai dengan kegiatan pembelajaran dan kompetensi inti yang telah ditetapkan. Pembelajaran 5 dalam silabus kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan matematika sudah sesuai dengan kegiatan pembelajaran dan kompetensi inti yang telah ditetapkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia dengan NPM 1850600145. Di sini saya akan menjelaskan analisis silabus pada kelas 2 semester 1 tema 3 tugas sehari-hari pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia KD 1.1 sudah sesuai, kemudian dalam mata pelajaran PPKN KD 1.1 sudah sesuai dengan indikator dan pencapaian hasil belajar. Kemudian pada pembelajaran 2, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.2 sudah sesuai, kemudian dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 2.2 dengan PKN, KD 2.1 sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang ada. Kemudian pada pembelajaran 3, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.3 dengan indikator sudah sesuai karena telah mencapai hasil belajar yang diharapkan. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1 dan SBDP KD 3.2 sudah sesuai. Kemudian pendidikan Bahasa Indonesia KD 3.4 dengan SBDP KD 4.1 dan matematika KD 4.2 sudah sesuai. Kemudian, analisis tema 3 tugas sehari-hari pada mata pelajaran matematika. Pembelajaran 1, materi matematika KD 4 sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang ada. Kemudian pada pembelajaran 2, KD 4.4 sudah sesuai dengan indikator dan kompetensi belajar yang ada. Kemudian pada pembelajaran 3, materi matematika KD 4.3 sudah 99% sesuai dengan indikator dan kompetensi dasar yang ada. Kemudian analisis silabus pada tema 3 tugas sehari-hari pada mata pelajaran SBDP. Pada pembelajaran 1, kegiatan pembelajaran SBDP KD 1.1 sudah sesuai. Kemudian pada pembelajaran 2, mata pelajaran SBDP KD 2.2 sudah sesuai dengan indikator yang dicapai. Kemudian pada pembelajaran 3, kegiatan pembelajaran SBDP KD 3.2 dan Bahasa Indonesia KD 3.1 sudah 90% sesuai dengan indikator dan kompetensi dasar yang ada. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiani Salapiah, NPM 1850606149. Pembelajaran 4. Kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia, PJOK, dan SBDP sudah 100% sesuai dengan indikator yang hendak dicapai. Karena kegiatan pembelajaran sudah mendukung proses pencapaian indikator. Terus ada pembelajaran 5. Kegiatan pembelajaran SBP KD 4.6 sudah sesuai dengan indikator yang hendak dicapai. Karena kegiatan pembelajaran sudah mendukung proses pencapaian indikator. Terus ada pembelajaran 6. Kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP KD 4.11 sudah 90% sesuai dengan indikator yang hendak dicapai. Karena kegiatan pembelajaran sudah mendukung proses pencapaian indikator. Namun, dalam mata pelajaran PPKN, indikator psikomotor belum begitu jelas proses pengukurannya. Terus, kelas 2 semester 1, tema 3, tugas sehari-hari, mata pelajaran PJOK.
Pembelajaran 1. Kegiatan pembelajaran PJOK KD 1.1 sudah sesuai dengan indikator yang hendak dicapai, karena kegiatan pembelajaran sudah mendukung proses pencapaian indikator. Namun, dalam mata pelajaran PPKN, indikator psikomotor belum begitu jelas proses pengukurannya. Terus pembelajaran 2. Kegiatan pembelajaran PJOK KD 2.2 dan mata pelajaran Bahasa Indonesia sudah sesuai dengan indikator yang hendak dicapai, karena kegiatan pembelajaran sudah mendukung proses pencapaian indikator. Terus ada pembelajaran 3. Kegiatan pembelajaran PJOK dan Matematika 3.1 sudah 90% sesuai dengan indikator yang hendak dicapai, karena kegiatan pembelajaran sudah mendukung proses pencapaian indikator. Kesesuaian referensi guru dengan indikator yang hendak dicapai. Kelas 2 semester 1 tema 3 tugas sehari-hari. Secara keseluruhan, referensi dari guru sudah 100% sesuai untuk pencapaian indikator kognitif, psikomotor, maupun afektif, baik pada pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5 maupun pembelajaran 6, karena semua kegiatan pembelajaran diambil dari buku guru dan buku siswa. Terus kesesuaian sumber belajar atau media belajar dengan pencapaian indikator. Kelas 1 semester 1 tema 3 tugas sehari-hari. Secara keseluruhan, sumber dan media pembelajaran sudah 99% sesuai untuk pencapaian indikator baik pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan pembelajaran 6. Karena sumber dan media memang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran agar lebih mudah dipahami siswa. Walaupun ada yang belum sesuai, mungkin hanya dalam waktu penggunaan media yang bisa menggunakan waktu terlalu lama. Hasil analisis silabus semester 1 kelas 2 tema 4 aku dan sekolahku. A. Kesesuaian silabus dengan standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar dan kegiatan pembelajaran. Kelas 2 semester 1 tema 4 aku dan sekolahku mata pelajaran PPKN. Pembelajaran 1 silabus telah 100% sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar baik mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Hal ini terlihat dari kompetensi dasar pada silabus yang sesuai dengan kompetensi inti, kognitif, dan psikomotor. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, afektif dan kognitif pada mata pelajaran PPKN. Pembelajaran 2. Silabus telah 100% sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar baik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Hal ini terlihat dari kompetensi dasar pada silabus yang sesuai dengan kompetensi inti kognitif mata pelajaran Bahasa Indonesia dan psikomotor pada mata pelajaran PPKN. Pembelajaran 3. Dalam silabus, kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan SBDP sudah sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam silabus dan juga kompetensi inti yang telah ditetapkan. Dalam materi Bahasa Indonesia, ranah afektif juga telah memberikan kompetensi dasar tepat atau sesuai dengan KI. B. Kesesuaian indikator dengan kompetensi dasar. Kelas 2 semester 1 tema 4 aku dan sekolahku mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Dalam pembelajaran 1 sampai dengan 5, mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, PJOK, dan SBDP sudah sesuai karena dalam indikator pencapaian hasil belajar siswa sudah sesuai dengan standar kompetensi. Selanjutnya dari mata pelajaran matematika. Dalam pembelajaran 1 sampai dengan 3, KD 3.4, 4.4, dan 4.5 sudah sesuai dengan KD dan indikator karena materi pembelajaran lebih mengandung konsep materi. Selanjutnya dari mata pelajaran SBDP. Pembelajaran 1 sampai dengan 3, mata pelajaran SBDP KD 1.1, 2.2, dan 3.2 sudah sesuai dengan indikator yang hendak dicapai. Dari pembelajaran 4 sampai dengan 6, mata pelajaran Bahasa Indonesia, SBDP, dan Matematika sudah sesuai dengan indikator dan kegiatan pembelajaran yang mendukung proses pencapaian indikator. Nah, di mata pelajaran PJOK dan Bahasa Indonesia, pembelajaran 1 sampai dengan 2, PJOK KD-nya 1.1, 2.2 sudah sesuai dengan indikator yang hendak dicapai. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fikri. Pembelajaran 3. Kegiatan pembelajaran PJOK dan Matematika 4.5 sudah 90% sesuai dengan indikator yang hendak dicapai. Karena kegiatan pembelajaran sudah mendukung proses pencapaian indikator. Pembelajaran 4. Kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia, PJOK, dan SBDP sudah sesuai dengan indikator yang hendak dicapai. Karena kegiatan pembelajaran sudah mendukung proses pencapaian indikator. Kesesuaian referensi guru dengan indikator yang hendak dicapai. Kelas 2 semester 1. Tema 4, Aku dan Sekolahku. Secara keseluruhan, referensi dari guru sudah 100% sesuai untuk pencapaian indikator kognitif, psikomotor, maupun afektif, baik pada pembelajaran 1, 2, 3, 4, dan 5, maupun pembelajaran 6 juga. Karena semua kegiatan pembelajaran diambil dari buku guru dan buku siswa. Kesesuaian sumber belajar atau media belajar dengan pencapaian indikator. Kelas 1 semester 1, tema 4, Aku dan Sekolahku. Secara keseluruhan, sumber dan media pembelajaran sudah 99% sesuai untuk pencapaian indikator, baik pada pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan pembelajaran 6. Karena sumber dan media memang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran agar lebih mudah dipahami siswa. Kalaupun ada yang belum sesuai, mungkin hanya dalam waktu penggunaan media yang bisa menggunakan waktu terlalu lama. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih.